Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anissa dari kelas 1H. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas literasi digital yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Sarlin SPD MPD. Pada video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan poster yang saya buat tentang dampak positif dan negatif dari teknologi informasi dan komunikasi. Mengapa saya memilih judul tersebut? Yaitu karena menurut saya menarik untuk dibahas dan untuk memberitahukan kepada penonton tentang dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut TIK adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai teknologi yang digunakan untuk memproses, mengambil, menyimpan, dan mentransmisikan informasi dalam bentuk digital. Teknologi informasi dan komunikasi telah memengaruhi cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan hidup. Dalam bidang bisnis, TIK telah membantu efisiensi dalam proses bisnis dan komunikasi antara pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Di bidang pendidikan, TIK telah mengubah cara pengajaran dan pembelajaran, memberikan akses ke sumber daya pendidikan secara online, dan membuka peluang pembelajaran jarak jauh. Contoh teknologi informasi dan komunikasi adalah komputer, internet, situs web, blog, dan email. Sisi positif dari kemajuan TIK sangat banyak. Beberapa di antaranya dapat dilihat dari terbentuknya beberapa bidang berikut. Yang pertama, bidang pendidikan. TIK telah mengubah proses pembelajaran konvensional. Saat ini, proses belajar antara guru dengan siswa atau dosen dengan mahasiswa dapat terhubung dalam proses belajar menggunakan peralatan TIK. Yang kedua, bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, salah satu penerapan TIK pada manajemen rekam media menggunakan kartu pintar atau smart card. Hanya dengan memasukkan data pada kartu itu, tenaga medis atau yang berkepentingan bisa memperoleh riwayat penyakit pasien dan penanganannya. Yang ketiga, bidang transportasi. Penggunaan TIK pada bidang transportasi, misalnya di teknologi pesawat terbang, terdapat fitur pilot otomatis yang dikendalikan dengan menggunakan komputer. Yang keempat, bidang jasa pengiriman. Jasa pengiriman saat ini makin maju. Jika dahulu mengirim paket tidak tahu kapan akan sampai, sekarang paket yang dikirim dapat dilacak posisinya secara real time. Hal ini membutuhkan TIK dalam penerapannya. Yang kelima, bidang bisnis. Dalam bisnis, penggunaan TIK diterapkan pada perdagangan secara elektronik yang memudahkan dua atau banyak pihak untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung secara fisik. Kemudian, yang keenam, bidang perbankan. Salah satu kemajuan TIK dalam perbankan adalah fitur internet banking. Selanjutnya, dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi. TIK turut memunculkan sejumlah dampak negatif yang dapat merugikan. Yang pertama, pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, penggandaan tanpa seizin pembuat karya, hingga pemakaian tanpa seizin pembuat. Yang kedua, kejahatan siber. Kejahatan ini dilakukan secara online dan memanfaatkan teknologi. Contoh kejahatannya seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu penipuan. Banyak oknum yang menyalahgunakan TIK. Yang keempat, penyebaran malware. Malware adalah program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software. Penggunaannya seperti untuk membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Salah satu contoh malware adalah virus pada komputer. Itulah tadi yang saya paparkan mengenai dampak positif dan negatif dari teknologi informasi dan komunikasi. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.